Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu ya dan diberi rezeki serta rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Waqiah untuk kekayaan dunia dan akhirat. Jadi begini teman-teman. Saya mempunyai seorang kakak dan kita ngobrol bareng di suatu sore. Ngomongin soal kekayaan, kakak saya bercerita bahwa dia punya kenalan senior di daerah Yogyakarta yang memiliki showroom yang cukup besar, showroom mobil ya teman-teman. Dan kakak saya ini heran, Masya Allah kok ada orang sekaya ini ya punya showroom mobil besar dan mewah-mewah lagi. Kakak saya ini pun bertanya kepada temannya itu, sahabatnya itu, amalan apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa sekaya ini, bahkan punya showroom mobil semewah ini? Dan seniornya ini berkata bahwasannya dia mengamalkan surat Al-Waqiah setiap hari. Dan tentu saya penasaran dong. Akhirnya saya mencoba belajar, mencari ilmu tentang surat Al-Waqiah ini, bagaimana sih cara mempraktekannya yang benar dan apakah eh, ini bid'ah atau bukan. Hingga suatu hari setelah saya mencari kesana kemari, akhirnya saya menemukan jawabannya, saya menemukan caranya, dan tentu saja caranya akan saya bagikan ke teman-teman gratis. Singkatnya ada seorang kiai. Kiai tersebut berkata bahwasannya jika kita ingin dijauhkan dari yang namanya kata melarat atau miskin, dan jika kita ingin punya banyak harta, banyak uang, maka amalkanlah surat Al-Waqiah, baca surat Al-Waqiah 3 kali, minimal 3 kali setelah sholat asyar teman-teman. Ya, baca surat Al-Waqiah 3 kali setelah sholat asyar. Dan ini harus dipaksakan jika Anda merasa tidak kuat atau bahkan merasa malas. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah membaca Al-Waqiah ini adalah bid'ah atau tidak? Jadi teman-teman, banyak perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan amalan membaca 3 kali Al-Waqiah setelah asyar adalah bid'ah, ada juga yang tidak. Dengan berbagai alasan mengatakan bid'ah. Cuman kalau dari saya sendiri, saya mendapat penjelasan ya. Selagi amalan kita, ibadah kita tidak merubah rukun, insya Allah amalan seperti ini bukanlah suatu bid'ah. Merubah rukun itu seperti apa? Contohnya, saking rajinnya Anda sholat maghrib, saking rajinnya Anda pun menambah rokaat sholat maghrib menjadi 7 rokaat. Kalau merubah rukun seperti ini baru yang dinamakan bid'ah. Tetapi kalau amalannya kita lakukan secara sukarela, sebagai bentuk wujud ikhtiar kita, penyerahan kita, pasrah kepada Allah, insya Allah bukan bid'ah. Nah, kita mengamalkan Al-Waqiah ini kan sakingnya kita udah nggak tahu lagi, ya Allah mau gimana lagi. Sementara hanya Engkaulah yang menguasai langit dan bumi, hanya Engkaulah yang maha kaya. Aku hanya bisa mengamalkan ini, kuperbanyak ini, semoga Engkau mencintai amalanku ini dan berikanlah hamba rezeki. Intinya seperti itulah orang-orang yang mengamalkan ini.
Dan ini tidak merubah rukun teman-teman. Ini adalah amalan sukarela supaya Allah suka sama kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kembali ke teman-teman, mau ikut yang mana? Menganggap ini bid'ah ya silakan. Menganggap ini sebagai tidak bid'ah ya silakan juga. Tapi itu tadi, kalau bagi saya sendiri, selama tidak merubah rukun, insya Allah bukan bid'ah. Karena ini wujud penyerahan diri kita kepada Allah, wujud ikhtiar kita kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Dan buat teman-teman yang mau mengamalkan amalan ini, segera amalkan sekarang juga. Tapi kalau Anda menonton video ini malam, maka amalkan besok ya. Oke, diamalin. Ingat, setiap selesai sholat asar sebanyak 3 kali minimal. Oke. Semoga rezeki Anda lancar, semoga Anda diberi kesehatan, dan semoga Anda dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.